Mengerikan. Apa-apaan ini, woi? Timnas U20 Malaysia dibantai Timnas Jepang 16-0. Aduh. Timnas Putri Malaysia U20 dibantai Jepang dengan skor telak 0-16 dalam pertandingan kedua grup F kualifikasi Piala Asia Wanita U20 2026 di Stadion Kuala Lumpur, Jumat 8 Maret. Kekalahan telak itu membuat Malaysia tersingkir dari kualifikasi Piala Asia Wanita U20 2026. Sebelumnya Malaysia kalah 0-3 dari Iran pada laga pertama. Pertandingan baru berjalan 6 menit, Jepang sudah membuka keunggulan berkat Anon Suda. 7 menit kemudian, Jepang menggandakan skor jadi 2-0 melalui gol Mao Itamura. Itamura mencetak gol kedua pada menit ke-18, tidak ingin ketinggalan, Suda mencetak gol kedua dalam laga ini 6 menit kemudian. Hat-trick ditorehkan Anon Suda pada menit ke-31 yang membuat Jepang unggul 5-0. 4 menit kemudian, giliran Itamura yang mencetak hat-trick pada menit ke-35. Sebelum turun minum, Jepang menambah keunggulan jadi 7-0 berkat gol Asako Furuta pada menit ke-45+3. Jepang yang jadi runner-up pada edisi sebelumnya terlalu superior untuk Malaysia. Unggul 7-0 pada babak pertama tidak membuat Jepang berhenti membobol gawang lawan. Furuta mencetak gol keduanya pada menit ke-46. Sokojima menambah penderitaan Malaysia dengan membuat Jepang unggul 9-0 pada menit ke-53. Kojima tidak membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan gol kedua. Pada menit ke-59, Kojima mencetak gol keduanya. Sudah mengemas 4 gol atau quadrick dalam laga ini pada menit ke-61, sekaligus membuat Jepang unggul 11-0. Tidak ingin ketinggalan, Sawat Suga mencetak gol pada menit ke-63, Jepang unggul 12-0. Yuka Kurimata juga ikut mencatatkan nama di papan skor pada menit ke-68 dan 77. Kojima mengemas hat-trick pada menit ke-88. Kemenangan Jepang diakhiri dengan gol ketiga Kojima pada menit ke-88. Jepang menang 16-0 atas Malaysia, sekaligus lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U20 2026 di Thailand. Sementara tuan rumah Malaysia U20 tersingkir dari ajang ini setelah menelan kekalahan telak. Justin tampil apik, Dean James berikan assist dalam laga derby Indonesia di Liga Belanda. Fortuna Sittard versus Go Ahead Eagles menjadi laga pembuka Eredivisie Belanda 2025-2026. Duel yang melibatkan Justin Hubner dan Dean James ini berakhir imbang. Laga tersebut berlangsung di Stadion Overmans-Joosten, Sittard pada Sabtu dini hari. Justin Hubner tampil sebagai debut starter membela Fortuna Sittard di posisi bek tengah. Sementara itu, Dean James memperkuat Go Ahead Eagles di posisi bek sayap kiri. Hasil imbang 2-2 ini menandai pekan perdana Eredivisie musim ini. Pertandingan menunjukkan performa solid dari kedua pemain. Mereka berkontribusi signifikan bagi tim masing-masing. Laman Flashscore memberikan rating 7.6 pada Justin. Angka tersebut merupakan yang paling tinggi di antara bek-bek Fortuna lainnya. Sementara itu, Dean James juga tampil apik, khususnya dalam membantu sektor lini serang yang membuatnya berkontribusi 1 assist. Flashscore pun memberikannya rating 7.7. Well, kapten kita akan berlabuh ke Sassuolo. Sassuolo dikabarkan telah mengamankan 2 bek dari Venezia, yakni Jay Itzes dan Kande. Gianluca Di Marzio memberikan detail kesepakatan tersebut dengan kesepakatan ganda senilai 11 juta euro dengan potensi bonus yang dapat meningkatkan total menjadi 12 juta euro jika klub bertahan. Kapten Timnas Indonesia, Itzes dihargai antara 7 hingga 8 juta euro. Sementara bek sayap Kande memiliki sisa nilai 3 hingga 4 juta euro. Keduanya akan bergabung dengan proyek kepelatihan baru Fabio Grosso di Sassuolo yang sedang mempersiapkan kembalinya mereka ke Serie A dengan tambahan pemain kunci di lini pertahanan. Jay Itzes hari ini jalani tes medis. Torino tertigung. Bikin Ira ketar-ketir, Erick Thohir katakan akan ada tambahan 3 pemain naturalisasi di bulan ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi proses naturalisasi pemain keturunan tambahan untuk Timnas Indonesia akan diproses pada Agustus 2025.
Ia akan menghadap Presiden RI Prabowo Subianto agar dimudahkan. Erik beberapa waktu lalu mengonfirmasi ada 2 pemain keturunan yang akan dinaturalisasi. Sementara di saat bersamaan, ada pula Mauro Zylstra yang akan memulai proses. Ketiga pemain itu ternyata akan diproses secara bersamaan. Hanya saja 2 nama itu belum menyetor dokumen yang dibutuhkan. Kami sedang menunggu surat-surat dari 2 pemain ini. Naturalisasi harus hati-hati, kami tidak mau menghalalkan segala cara, kata Erik. Dalam konferensi pers di Menara Bidakara Jakarta, Kamis 24 Juli 2025. Alhamdulillah respons dari mereka dan orang tua positif, tetapi kertasnya belum masuk. Imbuh Menteri BUMN itu. Kami akan diproses bersama Mauro Zylstra. Prosesnya Agustus 2025 di DPR, semoga kami akan mendapat kemudahan. Saya akan menghadap Presiden, semoga minggu depan bisa diterima.